Suatu hari ada seorang pria yang menyeberangi jalan. Pria tersebut tiba-tiba muncul dan menghilang sehingga membuat para pengendara terkejut. Di sisi lain, murid cewek bernama Seniao mendapatkan panggilan dari orang tidak dikenal. Dia disuruh pergi ke suatu tempat dan menjauhi orang-orang yang mengincarnya. Tidak berselang lama, pria yang sebelumnya menyelamatkan Seniao dari para penjahat. Namun pria itu tidak bisa terus menggendongnya karena ada beberapa orang yang mengejarnya. Setelah memasang pelindung terhadap Seniao, pria itu melawan semua penjahat dengan kekuatan yang menakjubkan. Pertarungan ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kekuatan super memungkinkan mereka untuk terbang, bahkan menggunakan gedung pencakar langit untuk menyerang. Tidak berselang lama, pria itu berhasil mengalahkan musuhnya. Setelah musuhnya dikalahkan, dia menggunakan suatu kekuatan untuk mengembalikan ruang dan waktu seperti semula. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Seniao tumbuh menjadi gadis remaja. Bersama dengan teman-temannya, dia mengikuti acara kencan bersama untuk menemukan pasangan. Dari semua cowok yang hadir, Seniao ternyata menyatakan cinta-cinta kepada Wang Xiaoshu. Sejak SD, Seniao sudah memperhatikannya dan ingin menjadi pasangannya. Namun, tidak lama setelah Seniao menyatakan cinta perasaannya, Wang dikeroyok oleh sekelompok anak geng. Mereka merasa iri kepada Wang karena merebut wanita yang diincarnya. Selain menindas Wang, anak-anak geng ini juga menunjukkan perbuatan jahatnya kepada Seniao. Wang mencoba melawan mereka dengan membenturkan kepala. Tetapi sayangnya dia berakhir jatuh ke sungai yang cukup dalam. Saat jatuh ke sungai, Wang pasrah dengan kondisinya. Dia mengingat kembali kenangan masa kecil ketika dikucilkan oleh teman-temannya. Saat itu hanya Seniao saja yang mau berbicara dengannya. Dia bersedia menemaninya sampai hujan reda. Wang yang tenggelam kemudian melihat ada cahaya. Cahaya itu berasal dari sebuah kubus yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan super. Saat Wang mendekat, kubus itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dan dia terlempar ke dimensi lain yang sangat luas. Kemudian kubus itu memberi informasi kalau Wang bisa menggambar area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu dia bisa mengirim diri sendiri ke setiap koordinat di dalam area yang telah ditentukan. Secara tidak sadar, Wang berteleportasi ke atas sungai. Di sana dia melihat anak geng yang panik karena sudah menjatuhkannya. Selanjutnya, Wang berteleportasi ke ruang kelas. Situasi ini membuat dia bingung dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sistem kubus kemudian memberitahu kalau Wang telah mengaktifkan teleportasi secara acak. Selain itu, sistem kubus juga memberitahu ada seseorang yang datang sehingga Wang harus segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat ketika berada di rumah, Seniao menghubungi Wang karena khawatir dengan kondisinya. Karena orang-orang itu sudah keterlaluan, Seniao menyarankan supaya melapor pada polisi saja. Berhubung dirinya selamat, Wang tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Dia berusaha meyakinkan Seniao kalau dirinya baik-baik saja sekarang. Tidak berselang lama, sistem kubus kembali berinteraksi dengan Wang lagi. Wang diberitahu bahwa sistem ini akan membantunya untuk menjadi raja dunia. Wang ingin latihan mengendalikan kekuatan lebih banyak lagi. Namun, sistem kubus memperingatkan untuk berhenti karena sisa energinya tidak banyak lagi. Mendengar hal itu membuat Wang berpikir untuk tidak menggunakan kekuatannya jika bukan terpaksa. Selain itu, jika tetap memaksakan berteleportasi, dia mungkin benar-benar akan mati terjatuh. Wang kemudian mempelajari bagaimana cara memilih posisi spesifik saat berteleportasi. Dia menggunakan kemampuan indera perasa untuk melihat area sekitar yang dijangkau oleh kemampuan teleportasinya. Namun hal ini tidak mudah untuk pemula karena menyebabkan dia kehabisan stamina. Wang akhirnya kehilangan kesadaran dan diteleportasi ke rumahnya secara otomatis. Saat Wang kembali tersadar, dia dibuat terkejut karena kubus bisa keluar dari dalam tubuhnya. Alasan kubus itu keluar ternyata untuk mencegah kehabisan energi yang dapat mengancam nyawanya. Sejak saat itu, Wang mulai berpikir kalau dirinya adalah pemilik kekuatan super. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan kekuatan tersebut agar bisa melindungi orang-orang berharga baginya. Ada satu cara untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu dengan mencari batu permata dan membiarkannya dilahap oleh sistem. Saat itu, Wang menggunakan batu tingkat rendah, tetapi bisa menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Keesokan harinya, Wang pergi ke universitas. Di sana dia langsung dihampiri oleh Seniao dan berbincang ringan dengannya. Tidak berselang lama, Wang dicari oleh Song Jun dan anggota gengnya. Tidak ingin cari masalah dengannya, Wang mencoba bersembunyi darinya. Sedangkan Seniao berusaha menghentikan mereka supaya tidak mengganggu lagi. Melihat Seniao kesulitan, Wang tidak tinggal diam. Dia segera menunjukkan dirinya dan menghadapi Jun dengan berani. Sambil menahan tangannya, Wang memperingatkan San Jun supaya tidak mengganggu mereka berdua lagi. Merasa sedang ditantang,
Sonjun menyuruhnya datang ke lapangan basket dengan ancaman akan mengganggu Seniao jika dia tidak datang. Beberapa saat kemudian, Wang datang ke lapangan basket. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anggota geng yang dipimpin oleh Sun Jun. Sistem kubus kemudian memperingatkan Wang kalau di sana ada 13 target musuh. Dengan kekuatannya sekarang, peluangnya untuk menang hanya 20% saja. Walau begitu, Wang tidak pantang menyerah. Dia tetap menghadapi Sun Jun bersama anggota gengnya. Sebelum bertarung, Sun Jun sempat bilang akan melepaskannya jika Wang tidak berhubungan dengan Seniao lagi. Namun, Wang tidak mendengarkannya dan memancing amarahnya dengan cara mengatainya. Salah satu anak buahnya Son Jun kemudian dipanggil untuk melawan Wang. Wang dapat menghindari serangannya dengan mudah. Dia mampu membalikan keadaan dengan memberi serangan fatal. Ketika salah satu anggota gengnya kalah, Sun Jun memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Meskipun sudah dikepung, Wang mampu menghadapi mereka semua. Dia berhasil menghalau serangan anak buah Sun Jun dan mengalahkannya satu persatu. Namun, bertarung menggunakan kekuatan membuat Wang merasa kelelahan. Dia juga sempat terkena tendangan keras dan beberapa pukulan dari anak buahnya Sun Jun. Walau begitu, Wang tidak berhenti untuk berjuang. Dia terus mengerahkan serangan hingga semua musuhnya tumbang. Melihat kemampuan Wang di luar perkiraan membuat Sun Jun ketakutan. Dia merasa sudah kalah sejak awal dan kesalahan fatal karena sudah menantangnya. Tidak berselang lama, Wang mendapat pemberitahuan kalau staminanya sudah terkuras habis. Walau begitu, dia tetap mendekati musuhnya untuk memberikan gertakan. Tidak berselang lama, para gangster yang lain muncul di area lapangan. Alasan kedatangannya adalah untuk mengolok-olok Sun Jun dan menertawakan kekalahannya. Karena mereka juga ingin melibatkan Seniao, maka Wang dengan berani menyela obrolan mereka. Akibatnya dia dikejar oleh mereka dan terpaksa menggunakan kemampuan teleportasi untuk menghindar. Selain menghindar, Wang juga dengan sengaja mematikan listrik sehingga lebih mudah untuk menyerang secara diam-diam. Setelah itu ada petugas yang memeriksa keadaan. Untuk menghindari hukuman, Wang pun memanfaatkan Sun Jun supaya mengakui kesalahannya. Dengan demikian, dirinya terlihat menjadi korban. Wang diam-diam mencari permata untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya dia mencari ke toko perhiasan, tetapi karena harganya yang terlalu mahal, dia mencari ke alam liar dengan memakai perlengkapan khusus. Tidak berselang lama, sistem memberi informasi bahwa ada area kosong di bawah tanah. Mengetahui hal itu, Wang pun berteleportasi ke tempat tersebut dan mulai melakukan pencarian permata. Tempat yang dimasukinya itu ternyata lebih berbahaya dari yang dia kira. Selain lantainya licin, di sana juga ada ular raksasa yang bisa memakan dia kapan saja. Wang tidak menyadari kehadiran ular tersebut, tetapi selamat dari gigitan karena memiliki keberuntungan yang tinggi. Namun, ular raksasa itu masih mengikutinya. Ketika Wang mencari pijakan, ular itu kembali mendekat dan mencoba memakannya lagi. Tetapi Wang masih saja hidup karena keberuntungan ada di pihaknya. Tidak berselang lama, sistem mendeteksi 12 buah permata yang cukup berenergi. Wang pun segera pergi ke sana untuk menambangnya. Namun saat hendak menambang, dia kembali diserang oleh ular raksasa dan hampir mati akibat serangannya. Tali yang mengikat tubuhnya tiba-tiba terputus. Mengakibatkan Wang tercebur ke sungai bawah tanah dan harus menghadapi ular itu dari dalam air. Wang mencoba berpindah ke dalam ruang, tetapi tidak bisa melakukannya karena ular itu melilitnya. Untuk melepaskan diri dari lilitan, Wang menusuk ular itu dengan skopnya dan segera masuk ke dalam ruang dimensi. Di sana dia menggunakan permata untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian kembali melawan ular raksasa. Setelah kekuatannya bertambah pesat, Wang pun berhasil mengalahkan ular tersebut tanpa mengalami kesulitan. Sun Jun dan Ha Huan yang tidak terima dengan kekalahannya saat melawan Wang, mulai merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Kali ini mereka tidak akan melawannya sendiri, tetapi dengan memancing Tuan Muda Luo untuk melawannya. Di sisi lain, Wang dan Seniao sedang pergi berkencan. Sambil menggenggam tangannya, Wang mengatakan dirinya tidak ingin Seniao selalu diganggu orang lain. Karena itu, Wang akan melindunginya dengan baik. Setelah itu, mereka lanjut bermain di taman lalu minum bersama di pinggir danau sambil bermain tebak-tebakan. Dengan kemampuan pendeteksinya, tebakan Wang selalu benar. Hal ini membuat Seniao curiga. Wang menyembunyikan sesuatu darinya. Di hari yang berbeda, Wang menunggu Seniao di suatu tempat. Walau sudah menunggu cukup lama, Seniao belum juga datang dan sulit untuk dihubungi. Pada saat yang sama, Wang mendengar kabar ada suatu masalah di apartemennya Seniao. Wang pun segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Lalu dia mendapat informasi buruk kalau Seniao hilang kontak dari apartemennya. Wang melihat Sun Jun di tengah kerumunan. Karena mencurigakan, dia segera mendekatinya dan bertanya apa yang sudah dilakukan olehnya di sana.
Sementara itu di bangunan kosong terjadi penindasan yang dilakukan oleh Luo kepada Ho Huan. Penindasan itu dilakukan di hadapan Seniao yang juga disikap oleh Luo. Luo hampir saja melakukan hal jahat terhadap Seniao, tetapi pelayannya segera menghentikan dia dengan alasan Singin bisa marah jika dia melukainya. Sing Uchin merupakan orang yang sangat kuat. Pelayannya menilai Luo tidak punya peluang menang yang cukup meskipun sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang banyak petarung. Di sisi lain, Sun Jun masih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu Wang tentang seberapa mengerikan keluarga Luo yang bisa membuat seseorang berlutut semalaman. Wang tidak mempedulikan omong kosong tersebut. Dia lebih tertarik dengan cerita tentang Sing Uchin. Wang ingin tahu siapa Sing Uchin serta hubungannya dengan Seniao. Sun Jun menjelaskan bahwa Seniao pernah mengalami insiden. Dalam insiden tersebut, Seniao dikepung oleh sekelompok orang. Kemudian Sing Uchin datang menyelamatkannya. Kabarnya ada banyak kekuatan yang ingin mencarinya kala itu. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya. Ketika dia yang misterius ini kembali muncul, dia sudah melakukan sesuatu untuk memutuskan dua jari tengah Yan Luo. Karena itu demi membalaskan dendam, Yan Luo mengeluarkan perintah penangkapan, tetapi keluarganya juga tidak mampu menemukan Su Qin. Setelah mendengar cerita tersebut, Wang memutuskan untuk menemui Luo. Dia berniat untuk menghadapinya meskipun Sun Jun sudah memberinya peringatan bahaya. Luo sengaja memanfaatkan Seniao untuk memancing Sing Uchin. Tetapi orang pertama yang datang ke tempat itu tidak lain adalah Wang. Saat Wang menaiki tangga, penguasa pertarungan bawah tanah bernama Pablo langsung menghalanginya. Pablo tidak akan membiarkannya lewat karena mendapat perintah untuk membunuh semua orang yang ingin naik ke atas. Dengan tubuh besarnya, Pablo mulai menyerang Wang. Lalu Wang melancarkan serangan balik dengan tendangan yang sangat kuat. Setelah itu mereka saling memukul satu sama lain. Awalnya pukulan Wang tidak ada yang mempan. Pablo lebih kuat darinya karena memiliki lebih banyak pengalaman bertarung. Tetapi saat Wang menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan senjata, petarung seperti Pablo dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, Wang menuju lantai selanjutnya. Ketika menaiki tangga, tiba-tiba ada yang melemparkan pisau dan melancarkan serangan kejutan. Wang kemudian diberi kesempatan untuk naik ke atap. Tetapi syaratnya dia harus mengalahkan pembunuh bayaran di dalam ruangan yang gelap. Meskipun minim pencahayaan, Wang masih bisa melawan orang tersebut. Hal ini membuat lawannya semakin waspada dan mulai menggunakan teknik persembunyian untuk menyerang. Dengan kemampuan pendeteksinya, Wang mampu menentukan posisinya secara akurat. Saat musuhnya mendekat, dia segera memanfaatkan momentum untuk mengakhiri pertempuran. Sementara itu di lantai atas ada seorang wanita yang mengemati Wang. Meskipun terlihat seperti wanita biasa, dia merupakan petarung terkuat yang disewa oleh Luo. Di sisi lain, Wang berhadapan dengan Beul. Beul adalah petarung level C dengan kemampuan fisik yang kuat. Saat melihatnya, Wang segera memukulnya dengan tongkat baseball. Sayangnya, serangan kejutan itu gagal. Wang tiba-tiba dijatuhkan dan dicekik oleh lawannya. Untuk keluar dari situasi ini, Wang segera mengeluarkan pisau dan melukai lawannya dengan senjata tersebut. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengalahkan lawannya. Perbedaan kekuatan fisik yang tinggi membuat Wang kesulitan untuk menghadapinya. Tidak berselang lama, Kubus memberitahu kalau penggabungan permata tingkat tinggi berhasil dilakukan. Dengan begitu, Wang bisa menambah kekuatan dan lebih unggul dari lawannya. Saat Wang menyerang, setiap pukulan yang dilancarkan olehnya menjadi lebih terasa. Beul kini tidak mampu untuk menangkis serangan karena pukulan Wang berkali-kali lebih cepat dan kuat darinya. Dari kejauhan, Seniao menyaksikan pertarungan ini. Dia merasa lega karena Wang mampu bertahan sampai sekarang. Sementara Luo terlihat kesal dan marah. Menurutnya, semua orang yang disewa olehnya hanyalah sekelompok sampah. Saat ini, Luo hanya bisa mengandalkan seorang wanita. Dia adalah profesional yang memenuhi standar dan dinilai mampu menghentikan Wang. Sementara itu, Wang sudah kelelahan. Dia kesulitan menggerakkan badannya, tetapi terus memanjat untuk menyelamatkan pacarnya. Setelah cukup lama menaiki tangga, Wang akhirnya bertemu dengan Kui Jialin. Saat mereka bertemu, Kui Jialin langsung menggunakan alat khusus untuk mengetahui apakah Wang adalah manusia super. Dari hasil pengukuran alat itu, mereka memastikan bahwa Wang bukan manusia super atau seorang kultivator. Kui kemudian mencoba berkenalan dengan Wang. Namun saat berjabat tangan, dia malah memukul di bagian wajah Wang. Menanggapi hal tersebut, Wang langsung memukulnya balik. Tetapi Kui malah kelihatan senang ketika dipukul olehnya. Setelah menerima serangan dari Wang, Kui melancarkan serangan beruntun dan menendang Wang sampai terjatuh. Terlebih juga menendang sampai beberapa kali. Setelah itu, Wang melancarkan serangan balasan. Kui tidak menghindari serangan tersebut.
Dia malah menerimanya dan menikmati sensasinya. Wang memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerangnya. Tetapi semakin sering dipukul, Kui malah lebih bersemangat dan juga bertambah kuat. Dengan kemampuan perubahan wujudnya, kini dia bisa melancarkan cakaran yang dapat melukai Wang dengan mudah. Wang mencoba melawan dengan tongkat besinya, tetapi lawannya bukan hanya kuat, tetapi juga mampu bergerak lebih cepat darinya. Jika tidak serius bertarung, Wang benar-benar akan mati di tempat ini. Karena tidak bisa menyamai kecepatannya, Wang terkena gigitan Kui. Sementara Kui terus menunjukkan perubahan menjadi manusia binatang. Untuk mencegah Kui berubah menjadi binatang, partnernya segera melakukan sesuatu untuk menyegel kekuatannya. Wang mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan menyelamatkan pacarnya. Tetapi sepertinya dia tidak bisa kabur dari mereka sebelum bisa mengalahkannya. Namun untuk mencegah Kui lepas kendali, orang yang bersama Kui itu memutuskan untuk melepaskannya. Namun Wang tidak bisa mempercayainya begitu saja. Untuk mencegah diserang secara diam-diam, Wang mendekatinya dan memintanya supaya mengaku kalah. Sebagai anggota aliansi bela diri, Pamban itu tidak bisa mengakui kekalahannya. Sebagai gantinya, dia memberikan tanda aliansi bela diri dan melakukan sumpah darah yang merupakan janji tertinggi seorang kultivator. Ketika melakukan sumpah darah, Wang malah merekamnya secara diam-diam. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh Wang membuat paman tersebut merasa sedang dipermainkan. Walau begitu, dia tetap melepaskannya dan memenuhi janji untuk tidak menyerang. Setelah itu, si paman menghubungi rekan-rekannya. Sayangnya terjadi sesuatu pada mereka sehingga sulit untuk dihubungi. Sementara itu, Luo baru saja mendapatkan kabar kalau pembunuh bayaran sudah musnah sepenuhnya. Karena itu, rencananya harus dihentikan dan prioritasnya adalah pergi dari tempat ini. Wang baru saja masuk ke lantai atas. Seharusnya di sana ada 2 musuh lagi, tetapi 1 orang telah menghilang sehingga tinggal tersisa 1 musuh lagi. Kekuatan tempur musuh kali ini hanya bernilai 7 saja. Orang itu dipanggil sebagai Chu Mushan, seorang petarung yang juga pengguna boneka. Meskipun kekuatan tempurnya hanya 7 saja, tetapi saat Chu Mushan menyerang, Wang tidak mampu menahan serangannya. Saat musuhnya mendekat, Wang melemparkan botol minuman untuk menyulitkannya. Namun, Chu Mushan memiliki kemampuan sihir untuk menghancurkan botol-botol tersebut. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan tempur yang sangat baik, bahkan lebih hebat dari Wang. Walau begitu, Wang terus melakukan perlawanan. Dia menggunakan trik kecil seperti menyebarkan debu supaya lawannya tidak bisa melihat. Saat pandangan lawannya terhalang, Wang maju menyerangnya. Namun, sehebat apapun kemampuan tempurnya, lawannya masih bisa bertahan dan memberikan perlawanan setimpal. Saat keduanya menyerang dengan ilmu bela diri, Chu Mushan sesekali mengeluarkan teknik sihir untuk memojokkan Wang. Selain itu, dia juga mulai menggunakan kekuatan boneka yang membuat Wang kesulitan. Dengan cepat, Wang berlari mendekati boneka tersebut. Pukulannya berhasil mengenainya sehingga boneka itu tidak bergerak lagi. Selain itu, Chu Mushan tidak bisa menghindari serangan darinya karena sejak awal Wang sudah menggenggam rambut panjangnya. Wang baru saja menyerang dengan kekuatan penuhnya, tetapi Chu Mushan masih bisa berdiri bahkan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat. Ketika Chu Mushan menyerang, Wang tidak bisa membaca pergerakannya. Dia tidak sempat menghindar dan terkena serangan beruntun Chu Mushan terus-menerus. Tidak berselang lama, Wang mulai beradaptasi dengan kecepatan lawannya. Tetapi dia belum mampu menyamai serangan Chu Mushan, terutama karena serangan sihirnya yang sangat cepat. Chu Mushan tampak menikmati pertarungan ini, sedangkan Wang harus bersusah payah untuk menghindari setiap serangannya. Tidak berselang lama, Wang berhasil menangkap boneka sihirnya. Sayangnya, dia malah terlempar bersama boneka tersebut hingga terbentur sangat keras. Saat Wang berlutut, dia diserang dengan sihir ledakan. Namun meskipun terkena ledakan besar, Wang masih bisa bertahan hanya dengan berlindung memakai alat pertanian. Chu Mushan kembali melancarkan serangan boneka sihirnya. Sedangkan Wang menghalau serangan itu menggunakan alat pertanian. Saat ini ada jimat gravitasi di tangan Wang, tetapi jimat itu justru menaikkan berat badannya sehingga mempermudah dia membanting lawannya. Namun, pertarungan belum berhenti sampai di sini. Chu Mushan masih memiliki jurus rahasia dan berbagai jimat sihir yang menyulitkan Wang. Wang membangkitkan kekuatan luar biasa. Ketika membayangkan Seniao, Wang membangkitkan kekuatan luar biasa. Pukulannya diselimuti api dengan daya hancur yang luar biasa. Pada akhirnya Chu Mushan berhasil dikalahkan. Namun, Wang gagal menyelamatkan Seniao karena Luo sudah memasang bom di bawah kursinya. Saat itulah si Guqin datang ke sana untuk membawa Seniao pergi. Melihat Seniao dibawa pergi membuat Wang depresi. Meski dirinya bisa memakai radiasi gelombang mikro dan berteleportasi, namun dengan tingkat kekuatan seperti ini, Wang tidak bisa menemukan Seniao. Tidak berselang lama, ada seorang wanita yang ingin berbicara dengannya.
Terlebih wanita itu mengaku padanya bahwa dirinya mengetahui keberadaan Yan Luo. Wang segera bertanya padanya di mana Yan Luo berada. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, wanita itu ingin tanya satu hal padanya lebih dulu, yakni tentang kultivator, pemilik kekuatan super yang dimana orang-orang ini tidak terekspos di depan publik. Wang menjawab mungkin karena pandai menyamar. Namun ternyata sebenarnya ada seseorang yang mengurus hal tersebut. Wang tidak terlalu mempedulikan hal itu. Namun, wanita itu malah mengatakan mereka diam-diam melindunginya sehingga Wang diminta untuk peduli. Wang sama sekali tidak percaya kalau mereka benar-benar melindunginya. Alasannya, Wang sudah mengetahui kalau 3 pria di belakang siap menembakinya. Karena itu, Wang meminta pada wanita itu untuk segera mengatakan tentang Luo. Wanita itu kemudian bilang asalkan Wang membantu mereka menyelesaikan 3 tugas, maka dia bisa mengetahui keberadaan Luo atau informasi tentang si Guqin. Sehari setelah negosiasi itu berakhir, Wang pergi ke suatu Manseniaon yang ada di perbukitan. Bersama dengan pengguna kekuatan lain, mereka datang untuk mengikuti ujian dalam perekrutan pengawal pribadi Piao. Setelah semuanya berkumpul, mereka diarahkan ke ruang identifikasi. Di dalam ruang tersebut, setiap orang akan menerima 5 keping chip gratis. Semuanya boleh bermain sepuasnya di sana hingga berhasil mengumpulkan 10 chip. Sebelum mencoba permainan, Wang melakukan pengamatan terlebih dahulu. Di saat yang sama, ada seseorang yang mengobrol dengannya. Orang itu berusaha membujuk Wang agar memilih bermain dengannya. Namun Wang tidak mendengarkan orang itu. Dia lanjut berkeliling mengamati permainan yang lain. Namun pria yang barusan kembali mendekatinya dan menantang Wang bertarung secara terang-terangan. Menanggapi tantangan itu, Wang mempertaruhkan semua chip miliknya agar lawannya juga melakukan hal yang sama. Setelah itu, dealer memasukkan koin ke dalam gelas dan meminta pemain untuk bertaruh. Wang tidak bertaruh pada gelas manapun. Dia bertaruh pada tangan kanan dealer yang mengatur permainan ini. Selain itu, dia juga berhasil membongkar kecurangan yang dilakukan oleh dealer. Dengan begini, Wang berhasil memenangkan permainan dan berhak menerima seluruh chip. Setiap peserta yang lolos seleksi pertama langsung dipertemukan dengan Tuan Piao. Dalam pertemuan tertentu, Piao mengucapkan selamat karena telah memenuhi syarat untuk jadi pengawal pribadinya. Selanjutnya pengurus Shu menjelaskan Piao telah mentransfer uang pada mereka terlebih dahulu. Selain 3 juta yang disepakati, mereka juga akan mendapatkan bonus. Mendengar jumlah tersebut membuat Wang terkejut sebab dia hanya menerima 50.000 rupiah, sedangkan sisanya diambil oleh manajer yaitu Nonamu Yukian. Setelah itu Wang dan yang lainnya pergi ke suatu tempat. Di dalam perjalanan mereka dijelaskan tentang tugasnya yaitu untuk mendapatkan barang di perjamuan. Tidak berselang lama, semuanya tiba di perjamuan. Kemudian, pertemuan dimulai dengan permainan pembukaan bernama Si Pemberani dan Lonceng Emas. Dalam permainan ini, para pengawal harus berjuang melawan buaya dan merebut lonceng emas yang terpasang di leher buaya itu untuk menjadi pemenang. Lalu pemenang itu akan mendapatkan hadiah berupa emas batangan dalam jumlah yang banyak. Tidak berselang lama, ada satu peserta yang memasuki kandang. Namun, peserta itu langsung diterkam sebelum menyelesaikan tugasnya. Meskipun sudah terjadi korban, tetapi ada peserta lain yang bersedia bertarung melawan buaya tersebut. Peserta kali ini memilih beberapa tombak sebagai senjata. Dia dengan penuh percaya diri memasuki kandang dan sudah membulatkan tekad untuk menjadi pemenang. Wang tidak mengerti mengapa ada orang yang rela mempertaruhkan nyawanya. Namun ternyata seseorang memang harus maju karena akan dipilih secara acak jika tidak ada yang maju. Sementara itu di dalam kandang peserta berhasil menusukkan beberapa tombaknya. Namun pergerakan buaya itu tidak berpengaruh dan justru semakin mengganas. Berhubung belum ada yang bisa mengalahkannya, maka hadiah yang diberikan semakin bertambah banyak. Tergiur dengan hadiah tersebut, ada beberapa peserta yang ingin masuk ke kandang secara bersamaan. Namun, karena kandang itu hanya boleh dimasuki oleh satu orang saja, maka keduanya harus berduel untuk diperbolehkan masuk. Salah satu peserta berhasil memenangkan duel. Kemudian saat berhadapan dengan buaya itu tiba-tiba berhenti bergerak dan terpenggal dalam waktu singkat. Dengan ini, lonceng emas pertama berhasil didapatkan dan permainan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, panitia mengeluarkan monster hasil penggabungan kucing dan beruang. Binatang itu adalah hasil dari penelitian perusahaan Pseniao Teknologi ternama. Satu-satunya kelebihan monster itu adalah keganasannya. Dia akan menghancurkan semua makhluk hidup secara naluriah. Setelah menunjukkan pada tamu undangan, panitia bertanya siapa yang ingin menantang binatang buas ini. Sebagai hadiah, mereka telah menyiapkan lebih banyak emas 2 kali lipat dari sebelumnya. Tidak berselang lama, ada satu peserta yang maju. Namun, saat mencoba melawannya, binatang itu malah mengabaikannya dan menerobos keluar dari dalam kandangnya. Awalnya binatang itu kesulitan memecahkan kaca,
tetapi setelah merebut pedang dari mangsanya, binatang itu bisa keluar dari dalam sana. Wang menyadari ada seseorang yang merencanakan insiden ini. Sebelumnya orang itu menaburkan sesuatu di dalam kandang sehingga monster di sana terpancing untuk keluar. Sebelum binatang itu menyerang tamu, pria yang bernama Murong segera menghadapinya. Selain itu, ketertiban di lokasi itu juga akan diambil alih oleh beberapa orang pengurus. Jadi yang lainnya disuruh kembali ke tempat asal tanpa mengkhawatirkan binatang itu. Dalam waktu singkat, kekacauan di aula dapat diatasi. Namun, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan ada seorang penyusup ke ruang harta. Penyusup tersebut adalah salah satu pengawalnya, Piao. Dia cukup ahli dalam bertarung, terutama dengan menggunakan pedang. Para penjaga terus berdatangan. Namun, cewek itu masih bisa menghadapinya walau sendirian. Tetapi saat musuh diam-diam menyerang dari belakang, Wang segera menyelamatkannya dan mengalahkan musuh tersebut. Cewek itu kemudian menanyakan sebenarnya Wang adalah teman atau lawan. Lalu Wang memberi jawaban bahwa dirinya adalah pengawal pribadi cewek itu. Alasannya karena dia tahu tujuan cewek itu untuk menyusup dan melakukan misi rahasia, cewek itu tidak membantahnya. Karenanya Wang bersedia menemani dia untuk masuk ke ruang harta. Namun di sana tidak ditemukan apapun. Benda yang dicari oleh mereka sepertinya telah dipindahkan. Dengan kemampuan pendeteksinya, Wang akan mencari harta karunnya. Namun, belum sempat melakukannya. Tiba-tiba ada beberapa penjaga yang langsung menembakinya. Selain ditembaki, Wang dan cewek itu juga mendapatkan serangan kejutan dari 3 orang petarung peringkat B. Wang tidak ingin melawan mereka secara langsung. Dia melempar granat palsu untuk mengelabuinya dan segera kabur dari tempat itu. Kemudian setelah memulihkan diri dan menyusun rencana, Wang kembali melawan mereka lalu melanjutkan pencarian harta setelah mengalahkannya. Wang dan Muk Musia atau cewek yang dikawal olehnya turun ke lantai B2. Di sana mereka langsung dihadapkan oleh penjaga lengkap dengan senapan serbu. Namun dihadang seperti itu tidak bisa menghentikan keduanya. Wang dan Momosia bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan mereka. Tidak berselang lama, mereka tiba di tempat penelitian. Di sana ditemukan banyak senjata psikologis dan makhluk aneh hasil psikogenetik. Setibanya di ruang penelitian, Wang bertemu dengan profesor yang meneliti di sana. Saat bertemu dengannya, cewek itu langsung menanyakan tentang obat terapi gen yang disepakati mereka. Profesor bilang obat gen perlu ditukar dengan harta dari perbendaharaan. Selain itu, profesor tersebut juga menjelaskan kemajuan penelitiannya yang dapat merealisasikan peningkatan kekuatan super pada tubuh manusia. Namun, penelitian itu harus dihentikan karena Du ingin menciptakan senjata psikologis untuk urusan militer. Selain itu, profesor juga mengatidakan tentang eksperimen manusia yang merupakan pencapaian tertinggi dalam psikoteknologi. Mendengar hal itu membuat Muk Musia marah. Selain karena profesor tidak memiliki obat untuk kakeknya, Musia tidak terima dengan eksperimen terhadap manusia yang telah dilakukan olehnya. Karena itu, dia sangat marah dan langsung menyerang profesor dan asistennya. Beberapa saat kemudian, Wang berpindah ke dimensi lain. Berhubung penyerapan batu obsidian selesai, sistem sedang diatur ulang. Teleportasi ditingkatkan menjadi 2 kali per menit, serta jaraknya mencapai 30 meter. Sementara itu, para penjaga sedang berhadapan dengan monster kelelawar. Selain monster kelelawar, mereka juga berhadapan dengan monster lain yang kekuatannya jauh lebih kuat. Tidak berselang lama, Memusia berhadapan lagi dengan penjaga. Dia kembali melawan pengguna cambuk dan seorang pria buta bertebuh kekar. Musia memang cukup kuat, tetapi melawan 2 manusia mutan sekaligus membuat dia kewalahan. Beruntung Wang datang tepat waktu. Namun Muk Musia hampir memprotesnya karena dirinya hampir dipukul mati. Tidak berselang lama, Wang menyadari bahwa kumpulan monster jumlah besar sedang mendekat. Wang pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dan membiarkan musuhnya menghadapi monster tersebut. Wang dan Musia berteleportasi ke saluran pembuangan. Mereka berniat melarikan diri dengan menelusuri saluran tersebut. Namun saat hendak melakukannya, tiba-tiba muncul seorang musuh yang keberadaannya sulit dideteksi seperti janda pirang.